Baik, kita akan menuju ke presenter berikutnya, yang merupakan keynote atau pembicara utama yang ketiga, yaitu Profesor Kurniatun Hairiyah, atau kita menyebutnya sebagai biasanya Buco, dosen profesor di Universitas Brawijaya Malang. Beliau merupakan guru bagi agroforestry di Indonesia, saya kira, dan salah satu publikasinya yang fenomenal adalah stok karbon. Itu buku pedoman penghitungan stok karbon. Saya kira hampir semua murid atau siswa kehutanan dan lanskap itu membaca atau memedomani buku dari Bu Kurniatun Hairiyah ini. Jadi bisa saya bacakan sebentar kurikulum vitae-nya, saya share di screen. Jadi nama lengkap Profesor Insinyur Kurniatun Hairiyah, PhD, jabatan fungsional guru besar di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang. Saat ini jabatan profesional sebagai Koordinator Pusat Studi Agroforestry Tropik. Tempat tanggal lahir di Bangkalan 10 April 1956. Alamat rumah di Malang, alamat kantor di Universitas Brawijaya Malang. Luar biasa, ini telah meluluskan santri baik S1 112 orang, S2 17 orang, S3 10 orang, dan saya yakin santri-santri yang lain yang tidak formal berguru di Brawijaya, saya yakin banyak yang banyak menjadi muridnya Bu Kurniatun atau Bu Jo. Publikasinya juga luar biasa, jumlah citasi mungkin hampir 6.000 dengan Age Index ke 39, Scopus 17. Dalam 5 tahun terakhir mungkin sudah tidak terhitung publikasi beliau di jurnal internasional dengan Pak Meine. Mungkin kalau untuk detailnya bisa dilihat di profil Google Scholar beliau, dan kurang lebih topiknya adalah terkait agroforestry, kemudian Sweden farming, karbon, dan pengelolaan lanskap. Mungkin tidak akan berlama-lama, jadi saya akan mempersilahkan Ibu Profesor Kurniatun Hairiyah untuk memaparkan presentasinya. Nanti setelah pemaparan Ibu Kurniatun akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan Profesor Sugiarto. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan di chat atau nanti bisa raise hand pada saat sesi pertanyaan. Demikian waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Pak Sugeng, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi walaupun secara virtual ya, tapi saya serasa dekat sekali dan merasa hangat berada di antara teman-teman semua. Rasa-rasanya saya tua gitu, karena semua ini guru saya, aduh ternyata memang tua, benar saya ini. Ya, saya bersyukur sekali. Ini adalah kepiawaian dari panitia. Bagaimana mengemas dari 3 pembicara saling mengisi dan dimulai dari awal sampai yang tadi Pak Hadi Susilo Arifin mengantarkan dari manfaat atau peran dari agroforestry dan manfaatnya bagi ekosistem. Tidak hanya untuk ekonomi, tapi juga ekologi. Nah, saya enak, sudah nggak usah pakai pendahuluan lagi. Saya langsung aja ke hasil-hasil penelitian, mana sih buktinya, adakah ini? Tapi tentu saja tidak akan semuanya saya bisa membuktikan karena banyak sekali manfaat dan fungsi agroforestry. Bapak Ibu sekalian, karena saya berada di daerah yang jauh dari teman-teman di UNS, saya khawatir karena pengalaman saya kalau mengajar secara daring begini ada gangguan teknis, entah itu internet, jaringan internet yang putus-putus atau ada gangguan-gangguan lain, sehingga saya lebih nyaman, lebih secure kalau saya berikan dengan saya rekam terlebih dahulu penjelasan saya dari PPT saya dan panitia, saya mohon bantuannya untuk menayangkan. Saya tetap akan berada di sini sehingga
tetap bertanggung jawab dengan apa yang ada di dalam video tersebut. Monggo, terima kasih Pak Gilang, minta tolong ini PowerPoint saya dan video tolong diputarkan sehingga saya bisa tenang dan teman-teman semua tenang, tidak terganggu oleh jaringan yang kurang bagus. Silakan. Secara global, sistem pangan kita tidak berkelanjutan lagi, tidak memberikan nutrisi yang memadai dan juga tidak memberikan dalam jumlah yang cukup kepada semua orang di bumi ini. Dan pada saat yang sama, kita dihadapkan pada masalah perubahan iklim yang mengancam masa depan pertanian. Hal ini terutama berhubungan erat dengan penurunan level dan fungsi ekologi biodiversitas. Pertanian adalah bagian dari masalah, tetapi juga menjadi bagian dari solusi untuk perubahan iklim dan kehilangan biodiversitas. Saya Kurniatun Hairiah dari Universitas Brawijaya diundang oleh panitia. Terima kasih banyak untuk menyampaikan tema berjudul Implementasi Sistem Agroforestry sebagai Solusi Pertanian Berkelanjutan di Indonesia. Semoga bermanfaat. Mari kita lanjutkan. Saya ingin menyampaikan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya mudah-mudahan dalam kondisi sehat, bahagia, dan selamat. Ada 4 hal yang akan saya bicarakan di sini, terutama berhubungan dengan macam-macam lahan pertanian di Indonesia dan permasalahannya, agroforestry beserta layanan lingkungannya, dan agroforestry ini merupakan tawaran solusi untuk mempertahankan pertanian yang berkelanjutan. Dan yang terakhir akan saya tutup dengan beberapa contoh-contoh kasus hasil penelitian dari tim Universitas Brawijaya dengan para mitranya di beberapa tempat di Indonesia pada berbagai level pohon, lahan, dan bentang lahan. Seperti kita ketahui bersama bahwa di dunia ini sekarang kita dihadapkan pada 3 masalah pokok yang berhubungan dengan biodiversity loss, desertifikasi lahan, dan juga dengan adanya perubahan iklim. Ketiga momok ini saling berhubungan satu sama lain yang semakin memperparah terhadap ketersediaan pangan dan kebutuhan lainnya. Hilangnya biodiversitas ini baik kelimpahan spesies menyebabkan ataupun perubahan struktur dan komunitas dari diversitas ini tadi akan berpengaruh sangat besar di dalam penutupan dan juga mempertahankan keutuhan dari lahan yang ada di landscape sehingga bisa mengurangi erosi. Namun dengan adanya erosi dan tentu saja gangguan-gangguan alam lainnya, banjir dan sebagainya. Tetapi dengan adanya berkurangnya biodiversitas ini tadi menyebabkan produksi primer dan ketersediaan hara dalam tanah ini terus berkurang. Ya, jadi konservasi tanah ini boleh dikatakan gagal sehingga lahan-lahan menjadi lebih terbuka, rentan terhadap erosi, baik itu erosi oleh air hujan ataupun oleh angin. Belum nanti masih ada banjir dan seterusnya, sehingga lahan menjadi seperti gurun pasir, seperti desert. Jadi lahan-lahan terdegradasi ini tadi menyebabkan vegetasi yang tumbuh di atasnya terus berkurang sehingga fungsinya di dalam mensekwestrasi, mengurangi, menyerap karbon di atmosfer juga akan berkurang dan bahkan hilang. Sehingga perubahan iklim menjadi lebih parah lagi dikarenakan terjadi penimbunan karena penyerapnya telah berkurang. Karena perubahan iklim kurang terkontrol, maka ini akan kembali ke dalam memperparah kehilangan biodiversitas dan seterusnya. Jadi ini kira-kira 3 hal yang tidak bisa kita hanya berbicara tentang biodiversity saja, perubahan iklim saja, tapi juga dengan tanahnya, karena tanah ini tadi merupakan di daerah tropis masih merupakan sarana produksi untuk memproduksi pangan. Penyebab adanya krisis pangan ini telah dilaporkan oleh FAO bahwa pada tahun 2050 produksi pertanian itu bisa berupa untuk produksi food, feed, fiber, and biofuel itu harus meningkat 60%.
Karena ini didasarkan pada data dasar yang ada, kebutuhan pangan tahun 2005 sampai 2050 ini terus meningkat sebanyak 1% setiap tahunnya. Ini kira-kira yang menyebabkan kita berada di dalam krisis pangan, katakan demikian, karena permintaan produktivitas lahan pertanian ini terus menurun, sementara jumlah penduduk bertambah, ditambah lagi dengan pola pangan yang telah bergeser dari dulunya lebih sederhana bergantung pada produksi-produksi lokal, sekarang telah bergeser kepada produksi-produksi yang non-lokal. Ketersediaan lahan pertanian di lain sisi, karena banyaknya yang luasan lahan pertanian berubah menjadi bentuk lain atau terdegradasi, maka ketersediaan lahan juga berkurang sehingga sarananya pun berkurang. Sementara pemerintah setiap tahunnya di Indonesia ini telah ada 14 juta hektar, sedangkan di Indonesia ini masih dilaporkan masih hanya mampu 500.000 hektar saja mereklamasi atau merehabilitasi. Kalau merehabilitasi kayaknya tidak mungkin, tapi lebih ke reklamasi atau lebih mudahnya restorasi lahan-lahan degradasi itu. Pemulihannya membutuhkan waktu 48 tahun dan sebarannya menyebar hampir di seluruh kepulauan di luar Jawa. Di Jawa sudah tidak ada lagi. Ya, ini kira-kira masalah pangan yang ada di Indonesia dan di dunia. Apa sebenarnya yang dinamakan lahan kritis ini tadi? Sebelum melangkah kepada bagaimana, kita batasi dulu pengertian dari lahan kritis ini menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 pada tahun 2014, ini yang berkaitan dengan konservasi tanah dan air. Lahan kritis ini adalah lahan yang fungsinya kurang baik sebagai media produksi, baik untuk menambahkan tanaman yang dibudidayakan maupun yang tidak dibudidayakan. Saya garis bawahi yang tidak dibudidayakan. Ya, jadi tidak hanya produksi saja untuk dibudidayakan, tapi juga yang tidak dibudidayakan. Lahan kritis ini merupakan lahan atau tanah yang tidak produktif karena pengelolaan dan penggunaan tanah yang tidak atau kurang bijak, yang tidak memperhatikan syarat-syarat konservasi tanah air dan tanaman sehingga lahan rusak dan beberapa fungsinya hilang di alam ini. Jadi lahan kritis ini merupakan salah satu indikator adanya degradasi, penurunan kualitas, degradasi lingkungan sebagai dampak dari pemanfaatan sumber daya lahan yang kurang tepat, kurang bijak. Nah, dengan demikian sebenarnya ini adalah degradasi lingkungan. Itu ditandai dengan adanya semakin meluasnya lahan-lahan kritis. Dengan semakin meluasnya lahan terdegradasi ini, semakin tidak berkelanjutan lahan pertanian pun juga akan semakin sering terjadi. Apa sebenarnya lahan pertanian berkelanjutan ini? Sistem pengelolaan lahan berkelanjutan adalah sistem yang tidak menyebabkan degradasi tanah atau mencemari lingkungan secara signifikan, sementara sistem memberikan dukungan yang diperlukan untuk kehidupan manusia. Ini menurut Greenland yang sudah lama, tahun 1994 ya. Nah, pertanian berlanjut adalah produksi pangan, serat atau produksi tanaman atau produksi hewan lainnya yang menggunakan teknik-teknik pertanian yang dapat melindungi kesehatan masyarakat luas, lingkungan, dan hewan di dalamnya. Opsi untuk adaptasi dan memitigasi perubahan iklim ini menurut FAO ditawarkan adalah Climate Smart Agriculture. Climate Smart Agriculture ini sebagai pertanian yang secara berkelanjutan meningkatkan produktivitas, ketahanan ini untuk beradaptasi dengan iklim yang telah berubah, serta mengurangi atau menghilangkan bila memungkinkan gas-gas rumah kaca yang telah ada di atmosfer, serta meningkatkan pencapaian ketahanan pangan di tingkat nasional dan tujuan pembangunan berkelanjutan dari SDG. Nah, apa opsinya di sini? Yang ditawarkan adalah multifungsi pertanian.
Pada intinya ini terdiri dari 4 elemen. Yang pertama adalah keberlanjutan, meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Yang kedua adalah meningkatkan resiliensi terhadap perubahan variabilitas iklim. Yang ketiga, menekan emisi gas rumah kaca dan aktivitas pertanian. Dan yang keempat, ketahanan pangan nasional dan pembangunan berkelanjutan. Dan ini bisa dijawab dengan pertanian multifungsi untuk menuju sustainable agriculture. Jadi tidak hanya satu macam saja, tapi multifungsi. Tidak hanya untuk penyediaan pangan, papan, atau itu saja, tapi juga harus ada elemen lingkungan yang harus dilindungi. Nah, kalau kita lihat dari opsi yang ditawarkan tadi, multifungsi pertanian tadi, kayak apa sebenarnya multifungsi pertanian? Salah satu yang ada di dalamnya ya agroforestry. Salah satunya ini karena mengandung 2 elemen, 2 kubu. Yang pertama adalah berhubungan dengan fungsi produktivitas, memproduksi pangan, pakan, obat-obatan, serta serat, kayu bangunan, kayu bakar, vitamin, dan seterusnya. Ada serat, minuman, dan seterusnya. Nah, dibarengi dengan jasa lingkungan atau manfaatnya bagi lingkungan yang berhubungan dengan usaha mempertahankan hidrologi das, biodiversitas, dan cadangan karbon. Aspek sosialnya juga harus diperhatikan yang berhubungan dengan lapangan kerja dan estetika spiritual serta budaya juga harus dipertahankan. Kalau kita perhatikan dari 2 kelompok fungsi ini tadi, yang pertama dari yang kelompok produksi ini tangible dan marketable. Nah, yang susah itu adalah di jasa lingkungan yang tidak nyata atau intangible. Jadi cenderung diabaikan dan dilewati saja atau karena tidak marketable, tidak diperhatikan. Nah, karena ini yang tidak diperhatikan itu adalah di bagian lingkungan, maka pada presentasi saya ini, pagi ini, saya akan fokus dalam waktu singkat ini di bagian jasa lingkungan saja. Tentu saja dengan kaitannya biodiversitas dalam agroforestry. Apa sebenarnya yang kita maksud dengan agroforestry? Ini banyak definisi yang berkembang. Secara ringkas kita menyebutnya itu kan kombinasi antara tanaman tahunan dengan tanaman semusim. Tapi sementara di landscape kita ini berbeda-beda. Ternyata ada banyak level. Jadi skema perubahan konsep agroforestry ini mulai dari AF1, ini disebutnya AF1, ada AF0, AF1, F2, F3. Yang sampai yang sepenuhnya ini kompleks. Kalau yang di AF0 ini sama sekali terpisah antara agriculture dan forestry. Ya, kita buka saja di sini. Ini yang di paradigma baru dari agroforestry. Ini saya kutip dari Van Noordwijk 2017 dalam buku Sustainable Development Through Trees on Farms. Ya, Trees on Farms itu adalah agroforestry dalam dekade yang 8. Nah, kita perhatikan AF0, AF1, AF2, AF3. AF0 ini agriculture dan forestry benar-benar 2 kubu yang terpisah, departemen yang terpisah. Urusan erosi dan sebagainya, itu pertanian. Kehilangan biodiversitas, itu kehutanan. Pembalakan liar, itu kehutanan. Bagaimana dengan agroforestry? Adakah pohon-pohon lain di luar kawasan yang berada di lahan pertanian? Departemen mana yang care dengan ini? Ya, ini AF0. Definisinya pun berbeda, di mana pada saat ini agroforestry tidak ada. Agriculture ya agriculture. Yang kedua, level kedua di mana agriculture dan forestry ini mulai bergabung pada 1980-an, di mana AF1, di mana ICRAF itu mulai dilahirkan tahun 1980-an, berdiri di tahun 1978, berdiri di Nairobi. Ya, jadi agroforestry ini sebagai level plot atau lahan AF1 ini teknologi, jadi mulai terjadi perpotongan, merupakan penggunaan lahan intercropping antara pohon dengan tanaman semusim. Tetapi sebenarnya tidak, kalau kita lihat ini hanya di Jawa yang demikian, tetapi kalau di luar Jawa dan di Jawa pun juga ada, petani cenderung memasukkan elemen-elemen spesies-spesies lain di antara tanaman pohon dengan tanaman semusim, menyisipkan jenis-jenis lain yang produktif, yang mempunyai nilai ekonomi dan ekologi.
yang tentu saja yang menguntungkan petani. Disinilah baru ada AF1. Level yang kedua adalah AF2 ini di mana lebih luas lagi, tidak hanya berbicara di lahan milik petani saja, tetapi juga membicarakan dari hulu hingga hilir. Nah, ini AF itu definisinya mencakup lanskap. Dan level yang ketiga, apabila sudah membicarakan tentang kebijakan yang selaras antar sektor, ini sudah mencakup dari banyak stakeholders, banyak kepentingan, maka agroforestry ini sudah masuk ke level 3. Ini tingkat global. Nah, mari kita kupas satu persatu dari definisi AF ini. Definisi agroforestry kalau menurut AF1, saya langsung AF1 saja karena ini agroforestry. Kalau AF0 itu belum ada agroforestry. Ya, AF1 ini agroforestry sistem dan teknik penggunaan lahan di mana tanaman tahunan, apakah itu pohon, semak, palm, bambu, dan lain-lainnya itu sengaja ditanam pada unit pengelolaan lahan yang sama dengan tanaman semusim atau dengan ternak atau dengan ikan, perikanan dalam berbagai bentuk pengaturan baik secara spasial atau secara temporal. Itu berurutan waktu, bergilir. Kalau tadi bisa jadi satu hamparan dalam waktu yang sama dalam satu lahan, tapi bisa juga berurutan tumpang gilir. Nah, jadi pada AF1 ini selalu ada interaksi antar komponen, baik secara ekologi maupun ekonomi. Kita bicarakan lagi, lihat ke AF2. AF2 ini agroforestry adalah sistem pengelolaan sumber daya alam yang dinamis dan berbasis ekologi. Kalau tadi teknik penggunaan lahan, kalau di sini sudah sistem pengelolaan sumber daya alam. Ya, melalui integrasi pohon-pohonan di lahan pertanian dan di lanskap. Jadi di lahan pertanian, bukan hanya di hutan. Dengan aneka macam dan manfaat produknya, baik manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan bagi pengguna lahan di semua tingkat secara berkelanjutan. Ini untuk AF2. Definisi agroforestry pada level 3 ini adalah agroforestry ini adalah sistem peralihan antara pertanian dan kehutanan atau perpotongan antara pertanian dan kehutanan, yaitu penggunaan lahan yang menggabungkan aspek keduanya termasuk penanaman pohon secara sengaja dalam lahan pertanian. Nah, ini kalau kita sudah membicarakannya pada skala yang lebih besar, pada skala kebijakan. Agroforestry dalam fungsinya sudah saya katakan tadi, multifunctional landscape itu menyangkut ketahanan pangan, keanekaragaman income, jasa lingkungan, penyediaan air bersih, sekuestrasi karbon, dan tentu saja mempertahankan biodiversitas di berbagai tingkat. Namun demikian yang perlu kita perhatikan ada trade-offs yang terjadi antara intensifikasi pertanian, multifunctional landscape, dan jasa lingkungan. Ini tidak selalu selamanya berjalan dengan lancar, selalu ada yang diuntungkan, tapi dengan mengorbankan elemen yang lain. Bagaimana ini cara mengatasinya? Nah, sistem penggunaan lahan agroforestry adalah sistem penggunaan lahan dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk agroforestry ini mengurangi kerentanan masyarakat terhadap dampak variabilitas iklim melalui berbagai mekanisme baik sosial, ekonomi, dan ekologi. Kalau saya buka sedikit, sebenarnya ini tidak bisa menyusun semua manfaat ekonomi dari agroforestry atau boleh disebut dengan provisioning services, penyediaan pangan, pakan, dan lainnya untuk manusia, manfaat untuk manusia seperti buah-buahan, kayu bakar, kayu bangunan, untuk sayuran, ya perabotan, dan seterusnya. Namun juga mempunyai services yang lain. Di bagian bawah ini adalah menyangkut biodiversity, watershed function, dan mempertahankan carbon stock, dan jangan lupa landscape beauty yang mencerminkan budaya dari masing-masing daerah.
Di dalam membicarakan fungsi dan layanan atau manfaat agroforestry ini, kita bisa kelompokkan dari lingkar yang terluar. Ini adalah merupakan bagian dari fungsi yang sudah saya sebutkan cukup banyak tadi, dan yang di bagian dalam ini dikelompokkan lagi oleh MEA berdasarkan manfaatnya bagi manusia. Manfaatnya itu ada 4, yaitu provisioning, menyediakan, itu yang berhubungan dengan kebutuhan langsung dari manusia, dan mengatur, ini adalah regulating, itu terhadap kualitas dan kuantitas air, populasi hama dan penyakit, emisi gas rumah kaca, dan berhubungan dengan supporting atau manfaat mendukung, ya, mendukung siklus air, hara, dan pembentukan tanah yang mendukung kehidupan atau habitat organisme lain. Yang terakhir, ini manfaat bagi budaya, antara lain berhubungan dengan estetika, rekreasi, pendidikan, dan jangan lupa banyak sekali warisan-warisan budaya kita yang terproteksi yang ada di dalam agroforestry. Jadi kita butuh layanan hutan, jelas. Tapi bisakah fungsi hutan itu dipertahankan? Karena fungsi hutan sudah banyak yang hilang, bisakah ini digantikan atau didukung, dikontribusi dari agroforestry? Tiba saatnya kita memasuki pada bagian tentang contoh-contoh hasil penelitian yang merupakan, saya masukkan di sini contoh kasus 1 pada level pohon. Dalam hal ini kami menyoroti tentang potensi akar pohon dalam mengurangi risiko longsor sehingga air sungai bisa bertahan jernih. Hasil penelitian ini telah dipublikasikan baru tahun kemarin, tahun 2020, oleh tim peneliti Universitas Brawijaya bersama-sama dengan ICRAF, dipublikasikan dalam jurnal Land MDPI. Ya, kemudian sebenarnya penelitian ini dilakukan dari berbagai tahap, dari berbagai daerah atau wilayah. Sebagai contoh, pada bagian ini ada 685 data pohon yang kami kumpulkan, terdiri dari 55 spesies dengan diameter batang 4-20 cm yang diamati di 6 landscape di pertanian di Indonesia, yaitu di Sumberjaya, Lampung Barat, kemudian di Sentul, Bogor, kemudian yang lainnya adalah 4 lokasi itu di Jawa Timur, dilakukan di daerah Ngantang, ini sentra kopi, agroforestry, kemudian di UB Forest, ini di hutan masyarakat, hutan pendidikan, dan Wajak, ini satu landscape, ini dulu bersama-sama dengan UNDP, dan yang terakhir ada di Jember pada waktu itu terjadi longsor di sekitar hutan. Apa yang kita ukur di dalam mengamati ini? Yang kita menyoroti pada akar pohon. Sangat bermanfaat untuk meningkatkan stabilitas tebing dikarenakan akar pohon menyebar. Tentu saja akar pohon yang menyebar dalam, kuat, dan kokoh ini merupakan jangkar, sehingga yang kita ukur adalah indeks jangkar akarnya. Kita ukur diameter dari akar-akar vertikal dibandingkan dengan diameter batangnya. Ini formulanya ada di sini, sangat mudah. Nah, kemudian bagaimana dengan akar-akar yang menyebar ke samping, horizontal? Apakah ini tidak bermanfaat? Tentu saja sangat bermanfaat juga, terutama dalam membantu kinerja dari akar jangkar tadi, terutama dalam mengikat, mencengkeram partikel-partikel tanah untuk tidak bergeser ke tempat lain atau ke tempat yang lebih rendah. Nah, ICA ini tinggi ya, kalau jumlah diameter akar-akar horizontalnya itu besar. Nah, disinilah maka ICA ini tadi menunjukkan, kalau ICA tinggi menunjukkan bahwa pohon tersebut berpotensi untuk mencengkeram tanah di lapisan atas. Dengan kata lain, bisa mengurangi erosi. Ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa S1, baik di Sumberjaya, ada yang di Malang, di daerah Kalikonto sana, dan ada lagi yang barusan terakhir ini ada di Wajak. Bagaimana mahasiswa mengukur akar-akar
pohon yang berperan sebagai jangkar dan pencengkeram tanah. Selain itu, mahasiswa juga mengukur tentang kualitas dari akar tadi. Kalau kuat itu seperti apa? Akar ini jika banyak mengandung lignin dan polifenol. Dan memang ternyata dengan lignin yang meningkat itu akan diikuti oleh root strength, kekuatan akar yang seperti ditunjukkan dalam graf A dan B, yang B ini dengan polifenol, terutama ditentukan oleh konsentrasi atau kadar lignin dalam akar. Dari kelima lokasi tadi, kemudian kita bandingkan kumulatif frekuensinya, ya ini untuk membandingkan indeks jangkar akar antar lokasi ini berbeda-beda. Ya, yang di paling tinggi kalau dari ICA-nya ini terdapat banyak di daerah Sumberjaya. Ini Sumberjaya ini cukup tinggi kemampuannya untuk mencengkeram tanah bila dibandingkan dengan yang ada di daerah-daerah lain. Daerah Ngantang yang hijau adalah yang paling rendah. Namun kalau kita lihat dari indeks jangkar akarnya, jadi kemampuan menjangkar ini tadi, hal sebaliknya di Sumberjaya awalnya rendah, tetapi kemudian semakin banyak, semakin tinggi, melebihi dari apa yang ada di Ngantang. Jadi yang di sini artinya lebih bervariasi yang di daerah Sumberjaya. Sementara yang merah muda ini adalah yang di daerah Wajak, daerah Bangsri, dan Sentul. Yang Sentul yang warna coklat. Nah, ini artinya menunjukkan bahwa antar spesifik lokasi. Jadi ICA ini merupakan indeks yang spesifik lokasi. Tidak bisa disamakan semua wilayah karena perkembangan perakaran itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan tanahnya dan lingkungan di sekitarnya. Nah, dari 645 data tadi bisa dikelompokkan ada 4, yaitu yang pertama kelompok ICA dan IJA-nya ini rendah, kelompok yang kedua itu ICA-nya yang tinggi tapi IJA-nya rendah, kelompok yang ketiga ICA-nya rendah, IJA-nya tinggi, dan kelompok yang keempat adalah ICA-nya tinggi dan IJA-nya tinggi. Mana yang ideal yang kita pilih untuk meningkatkan stabilitas tebing? Ya tentu saja yang ICA dan IJA-nya tinggi. Namun kenyataannya dari hasil survei kami itu tidak mudah. Kalau ICA-nya tinggi, biasanya IJA-nya rendah, ngalah gitu. Nah, ini juga sangat dipengaruhi oleh manajemen pohon. Kalau pohonnya sering dipangkas, ini tentu saja IJA, fungsi jangkarnya akan hilang atau berkurang. Sehingga untuk mendapatkan stabilitas tebing yang mumpuni, yang lebih bagus, itu tidak hanya mengharapkan dari IJA tinggi dan ICA tinggi yang tidak banyak sebenarnya jenisnya, maka diversity, penanaman berbagai macam jenis pohon itu akan membantu di dalam meningkatkan stabilitas tebing. Namun demikian mohon dicatat bahwa tidak hanya bergantung pada akar saja, tapi mohon diperhatikan pada bagian biomasa pohonnya. Apabila kelerengan ini sangat terjal, maka akan lebih bermanfaat bila biomasa pohon tidak terlalu besar. Pakailah yang semak atau golongan belukar, tapi akarnya kuat, dalam, dan elastis, tidak mudah patah. Dari data ICA yang kita peroleh dari 645 jenis tanaman tadi yang saya sebutkan, ini dikelompokkan membuat daftar seperti ini. Yang di bagian tengah ini adalah ICA medium, Kita perhatikan di sini, ICA tinggi dengan IJA tinggi itu tidak banyak. Sebenarnya Misselia alba, terus kemudian Coffee arabica, Gliricidia sepium, dan Zena spectabilis ini termasuk kelompok-kelompok yang berpotensi untuk memberikan servis yang bagus di dalam meningkatkan stabilitas tebing. Namun karena seringkali ada pemangkasan sehingga banyak mengurangi daya jangkar dari akar pohon kelima spesies tersebut. Jadi pada intinya sebaran dari perakaran tanaman ini tadi
tidak merata semuanya IJA dan ICA tinggi. Sebagai catatan dari contoh kasus ini, bahwa karakteristik akar pohon itu berbeda antar spesies, itu sudah jelas ya. Kemudian akar yang dibutuhkan itu adalah akar yang menyebar dalam, besar dan kuat, kaya akan lignin, karena ini berpotensi besar sebagai jangkar hidup. Daerah-daerah miring tentunya. Pemangkasan cabang pohon ini sebenarnya seperti kopi atau memangkas pohon yang lain itu meningkatkan sebaran akar horizontal atau lateral. Nah, ini apabila ditujukan untuk mencengkeram tanah, mengurangi erosi, tapi mungkin yang jangkarnya sudah tidak berfungsi lagi. Efek lokasi yang kuat ini menyiratkan bahwa pengamatan spesifik lokasi masih diperlukan untuk memilih pohon yang cocok untuk pengurangan longsor secara lokal. Penanaman beraneka macam pohon sangat menguntungkan untuk mempertahankan stabilitas tebing dan mengurangi risiko longsor tadi. Contoh kasus yang kedua ini adalah pada level lahan. Saya pilih di sini adalah dari artikel Land lagi yang ditulis ini pada spesial isu yang sama oleh Ibu Rika Ratnasari. Hasil penelitiannya kerjasama dengan Ikraf dilakukan di Sulawesi di daerah Kendari. Nah, ada 3 lokasi yang dipilih di sini, ada di Konawe ya, ini daerah sekitar Kabupaten Konawe yang berhubungan dengan tree diversity dan carbon stock pada kakao agroforest. 4 atau 5 sistem penggunaan lahan yang disurvei yaitu hutan alami sebagai referensinya, kemudian agroforestry kakao multistrata, yang ketiga agroforestry kakao sederhana, yang keempat kakao monokultur, dan yang terakhir adalah tanaman pangan monokultur. Bagaimana hasilnya? Nah, sebelum menuju ke hasil, saya flash sedikit tentang teknik yang digunakan untuk pengukuran ini. Cadangan karbon yang diukur adalah pada 50 karbon menurut Raksa, sedangkan keanekaragaman pohon yang diamati adalah dengan pengamatan Shannon-Wiener Diversity Index, menghitung indeks dari spesies yang ada yang ditemukan, terus kemudian dengan menggunakan Margalef Index, dan yang terakhir ada penghitungan spesies evenness. Nah, bagaimana hasilnya? Hasilnya adalah bahwa hutan walaupun telah terdegradasi karena masih banyaknya biomas pohon yang masih ada di dalam hutan dan jenis-jenis pohon yang masih ada di hutan alami, pohon-pohon ini, biomasa pohon ini diameternya besar, dan jenis pohon yang tumbuh di situ atau vegetasi yang tumbuh di situ adalah pohon-pohon dengan kerapatan kayu yang berat. Dengan demikian biomasanya tinggi, dengan cadangan karbon yang di bagian bawah itu dalam tanah, yang berarsir ini adalah akar karena pohonnya biomasanya tinggi. Ini yang di dalam tanah itu juga berasal dari biomasa akar. Sekitar 282 rata-rata, namun ada yang sampai sekitar 300 ton per hektar. Sedangkan di kakao agroforestry, kemudian simple agroforestry ini berkisar antara 70 hingga 90 ton per hektar. Sementara yang monokultur itu sekitar 40% lebih rendah dari yang ada di kakao agroforestry dan hanya 40 ton per hektar tanaman semusim, yang terutama ini hanya terdapat yang tersimpan di dalam tanah saja. Jadi tidak ada atau sedikit sekali yang ada di dalam biomas karena biomasnya terangkut panen, diangkut keluar dari plot. Jadi pohon penaung dengan adanya diversity, pohon penaung yang digunakan untuk kopi, ada yang di sini banyak pohon buah-buahan, ini menyumbangkan karbon yang cukup besar, cadangan karbon cukup besar, hampir 30% dari stok karbon di atas tanah. 30% disimpan di biomasnya. Biomas mana? Dari pohon penaung. Masih belum dari pohon kopi, dari akar, dan tentu saja dari tanahnya. Kajian lebih lanjut
bagaimana hubungan antara carbon stock dengan biodiversity? Tentu kita beranggapan semakin tinggi carbon stocknya berhubungan erat positif dengan biodiversity. Ya, biodiversity tinggi biasanya sea stocknya tinggi. Ternyata di sini terbukti, tapi tidak di lain tempat. Nah, hasilnya menunjukkan titiknya hanya menggerombol di antara 50 sampai 100 ton carbon stock per hektarnya, dan indeks Shannonnya hanya sekitar 0,1 hingga 1,5 saja. Nah, sehingga hubungannya kuat, 72% dari variasi indeks Shannon ini berhubungan dengan carbon stock. Ya, jadi ini seperti yang dihipotesiskan pada umumnya. Namun kalau kita masukkan beberapa data dari tempat lain di seluruh wilayah Indonesia, maka bentuknya, hubungannya ini berbeda. Ya, ini adalah yang kedua. Nah, bagaimana selanjutnya? Kami telah berusaha menghubungkan dengan memasukkan banyak data yang ada di Indonesia dari penelitian yang telah dilakukan di lahan-lahan agroforestry dan hutan sebelumnya yang dilakukan dari Project Alternative to Slash and Burn dari ICRAF. Ini dia. Ya, jadi sebaran titik ini tadi dari berbagai sistem penggunaan lahan, mulai dari kompleks agroforestry, degraded forest ini yang bulat-bulat warna merah, sedangkan primary forest ini yang ada di atas ini, primary forest, simple agroforestry itu yang segitiga warna biru, dan plantation ini yang kotak-kotak di luar garis ini. Kalau digambarkan trend line-nya, ternyata hasilnya seperti ini. Ini saya kira menarik sekali, yang tidak selalu carbon stock itu tinggi diikuti oleh biodiversity yang tinggi atau sebaliknya. Ya, kalau dalam kondisi hutan yang terdegradasi dari hutan primer berubah menjadi penggunaan lahan lainnya, maka terjadi penurunan H-index, jadi keanekaragaman hayati, dan carbon stocknya tidak selalu ada di sini, tetapi juga bisa agak menyebar ke lebih yang tinggi. Ini yang tanda persegi. Nah, kalau kita berbicara pada daerah-daerah terdegradasi, artinya yang tadinya itu dari kondisi plantation atau simple agroforestry untuk ditingkatkan menjadi kondisi yang menyamai hutan, itu nampaknya memang jarang terjadi, tapi bisa pula terjadi kalau itu lahan sudah cukup lama diusahakan. Ini mengalami restoration. Nah, disinilah maka bentuk hubungannya adalah demikian. Yang ke atas ini cekung. Kalau yang dari degradasi itu hubungannya sembung. Jadi sebagai catatan dari studi kasus ini, bahwa meskipun keanekaragaman dan carbon stock di kakao agroforestry tidak setinggi di dalam hutan-hutan terdegradasi, sistem CAF atau sistem kakao agroforestry ini terbaik bila dibandingkan dengan sistem monokultur. Campuran yang beragam pohon-pohon penaung dengan berat jenis pohon penaung dari kakao ini tadi, dan yang memiliki berat jenis kayu berkisar antara sedang hingga tinggi, ini berkontribusi cukup besar terhadap pemeliharaan stok karbon dari agroforestry. Posisi karbon per agroforestry kakao ini yang kita ambil dari Sulawesi ini berada di antara kurva hutan yang terdegradasi dan di kurva restorasi. Jadi artinya tadi sudah kuat bahwa ini lebih baik daripada yang sistem monokultur, tapi tidak sebagus apa yang ditemukan di hutan. Jadi keanekaragaman pohon yang ditanam dalam lanskap pertanian ini bisa membantu meningkatkan cadangan karbon suatu kawasan, ya, tetapi juga bisa memberikan pendapatan yang menguntungkan bagi masyarakat pemilik lahan tersebut. Jadi inilah contoh dari multifungsi lanskap agroforestry yang kita cari tadi. Memasuki contoh kasus yang ketiga pada level lanskap. Kali ini saya pilihkan satu artikel terbaru dari mahasiswa S3 Universitas Brawijaya yang diterbitkan juga di International Journal, yaitu International Forestry Review pada tahun
yang lalu. Contoh kasus diambil dari agroforest yang bahasa lokalnya terkenal dengan kaleka, dan termasuk juga ini peladangan berpindah serta agroforest yang khas dari daerah tersebut yang dikelola oleh masyarakat Dayak dari Kabupaten Pulang Pisau. Ada 3 pertanyaan yang ditulis di sini adalah di manakah sebenarnya praktek penggunaan lahan yang ada yang merupakan khas dari masyarakat Dayak itu letaknya di sekitar Pidom dari sepanjang Sungai Kahayan yang dikaitkan tentunya dengan bagaimana pengetahuan ekologi lokal tentang pengelolaan akan tanah dan air di lahan bergambut ini. Kedua, bagaimana penggunaan lahan dikaitkan dengan pengetahuan etnobotani tumbuhan sebagai indikator kualitas lahan dan sebagai sumber mata pencaharian. Sedangkan yang terakhir ini adalah menyangkut isu policy, di mana pada tahun 2015 ada pemerintah mengeluarkan larangan pembakaran yang gunanya adalah untuk mengurangi kebakaran lahan di daerah Kalimantan yang meningkatkan emisi gas rumah kaca di Indonesia. Keluarnya larangan ini tadi sangat mempengaruhi praktik penggunaan lahan dan produksi pangan yang ada oleh masyarakat lokal. Dan apa pilihan alternatif yang mereka pilih saat itu? Ini kira-kira yang saya akan coba tampilkan bagaimana mulai dari pengetahuan ekologi lokal, kemudian dengan kondisi yang berbatasan dengan lahan gambut dan berhubungan dengan lahan bergambut dan adanya isu larangan pembakaran lahan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di sini, petani telah hidup dan mengusahakan lahan agroforest atau kaleka, itu tadi bahasa Dayaknya. Kaleka ini sudah bertahun-tahun, sudah lebih dari umur mereka karena mereka mewarisinya dari ayah ibunya, dari orang tuanya. Tekniknya, pengetahuannya itu juga diperoleh dari orang tuanya. Sebagai contoh, ini adalah pohon besar sekali, ini adalah pohon karet yang ditanam di sempadan sungai. Ini adalah Sungai Kahayan, di pinggir Sungai Kahayan. Dan di sini ditanam pohon karet ini dengan durian, rambutan, rotan. Rotan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat Dayak. Dan tumbuh-tumbuhan sifatnya sebagai tumbuhan bawah itu menjadi makanan untuk sayuran, obat-obatan, dan seterusnya. Kita perhatikan di sebelah kanan ini. Jadi mereka menanam pohon-pohonan itu di atas, di lahan yang sedikit agak tinggi. Mereka mempunyai pengetahuan bahwa menanam, bertani itu memilih lahan yang agak tinggi. Tidak masalah kalau misalnya ada air masuk, ada sedikit ombak yang berasal dari perahu yang lewat, tidak masalah dengan tingkat kebasahan itu, justru menurut petani itu menguntungkan. Jadi pohon karet ini berada di tepi sungai. Menurut petani, karet ini cukup toleran dengan kondisi basah. Ini pada bagian-bagian agroforest karet muda, ini ada pohon durian, ada pohon duku, ada pohon yang lainnya, yang rambutan yang ditanam petani di antara ini. Tentu saja tidak memungkiri bahwa banyak juga spesies-spesies asal hutan dulu, asalkan masih mempunyai value, mempunyai nilai ekonomi bagi masyarakat, itu masih dipertahankan, dan karena kondisinya masih memungkinkan, maka tumbuhan tadi terus berkembang di lahan petani. Keberadaan dari gambut atau bergambut ini sudah masuk setengahnya lahan tanah ini sudah bukan gambut lagi, karena lapisan gambutnya itu sudah dangkal, hanya di bawah 50 cm. Untuk transportasi, petani ini tidak mengalami kesulitan. Mereka bergantung pada perahu ini ya, dengan bermotor mereka mengangkut sarana prasarananya dari luar dan ke dalam, dan demikian sebaliknya mengangkut produksi dari lahan kembali ke rumahnya untuk diangkut ke pasar. Di sini kita perhatikan warna airnya masih tetap hitam seperti yang ada di gambut. Jadi tanah-tanah di sini itu bereaksi masam. Menurut petani, dengan adanya perahu yang lewat ini akan mengangkat air masuk, menyiram lahannya dengan menyurut kembali, itu mengangkut bagian-bagian lahan yang kurang menguntungkan seperti unsur-unsur yang menurut mereka beracun bagi
tanaman itu terangkut keluar, sehingga mereka tidak perlu lagi menambahkan terlalu banyak unsur-unsur hara berlebih-lebihan seperti pada pertanian yang terbuka pada umumnya. Ini adalah merupakan pengetahuan dari masyarakat lokal Dayak di Desa Henda. Ini Bapak Kepala Desa ini yang juga pemilik lahan di sini mengatakan bahwa lahan yang dimilikinya ini telah dibuka lebih dari 50 tahun yang lalu. Pohon-pohon yang karet yang masih ada itu masih banyak dari hasil tanam orang tuanya, bukan dari dia yang menanam, hanya dia menyisipi dengan tanaman-tanaman lain atau mengisi gap-gap dari pohon-pohon yang telah mati. Beliau mengatakan bahwa masalah utama di daerah tersebut adalah kebakaran. Tahun lalu kebunnya itu habis terbakar karena mereka agak lengah, ada api yang masuk karena ada kiriman dari desa tetangga yang terbakar dan baranya masuk ke lahan yang tidak terkontrol. Masalah yang kedua, dulu katanya tani ini melakukan pembakaran rumput-rumput, membersihkan lahannya sebelum bertanam padi. Bapak ini tidak akan memperoleh padi hasilnya apabila lahan tidak dibakar dulu, tidak dibersihkan. Pembakaran ini menurut beliau selain membersihkan rumput-rumput tadi adalah untuk mendapatkan pupuk-pupuk yang diperoleh secara gratis dari biomasa rumput-rumputan yang dibakar tadi. Nah, dengan adanya larangan itu, dulunya masyarakat Dayak di sini mereka menjadi produser, sekarang mereka justru kebalikannya. Mereka harus bekerja sebagai labor, sebagai tenaga kerja di penanganan masalah kanal. Jadi mereka tidak sebagai produser padi lagi, mereka beras ya belilah aja di pasar. Itu akibat kebijakan ini tadi yang mempertimbangkan dari masalah lingkungan nampaknya berpengaruh cukup besar terhadap kehidupan masyarakat agroforest di daerah tersebut. Catatan dari kebun Kaleka di Kalteng ini bahwa penduduk desa Dayak Ngaju ini di Kabupaten Pulang Pisau secara tradisional menggabungkan agroforestry dan bero. Beronya ini tadi terlantar dibiarkan setelah ditanamin padi di bantaran sungai dan gambut dangkal. Jadi bukan di gambut dalam, gambut tebal. Pengetahuan etnobotani yang kaya ini merupakan indikator kualitas tanah lokal. Dan upacara yang mencerminkan kehadiran masyarakat Dayak sudah sangat lama dikenal di lanskap ini. Jadi bahwa pengetahuan ini tadi sudah melekat turun-menurun. Sehingga ini bukan persepsi lagi levelnya, tapi lebih ke pengetahuan. Larangan pembakaran di lahan pertanian pada tahun 2015 itu secara efektif telah menghentikan penanaman padi lokal di lahan pertanian. Padi lokal ya di sini, karena alternatif teknis tidak menarik, sehingga dulunya masyarakat di situ ada sebagai produser, sekarang menjadi labor. Agroforestry dengan durian dan karet sebagai produk yang utama yang dipasarkan terus mendukung mata pencarian masyarakat Dayak, tetapi masih belum mencukupi. Pekerjaan sementara bagi masyarakat agroforest tadi di penyekatan kanal-kanal restorasi gambut dari BRG ini dapat sedikit membantu kehidupan masyarakat. Tetapi diperkirakan tidak akan berlangsung lama. Jadi pada saat ini keberlanjutan dari agroforest ini masih bisa terangkat karena adanya proyek dari BRG tadi. Namun bagaimana ke depannya apabila proyek telah berakhir? Mereka masih tetap bergantung pada lahannya, tapi juga menjadi pembeli beras dari lain tempat di pasar dan sebagai labor, sebagai tenaga kerja. Bapak Ibu sekalian, bahwa sebenarnya saya ingin mengingatkan di sini bahwa diversity is not just about how we differ. Diversity is about embracing one another's uniqueness.
Jadi keanekaragaman ini bukan membicarakan bagaimana kita berbeda satu sama lain. Saya berbeda dengan adik-adik mahasiswa, mbak-mbak di sini yang cantik-cantik. Kalau saya sudah tua, bukan masalah itu. Tetapi keanekaragaman ini adalah merangkul keunikan yang dimiliki oleh masing-masing individu untuk mendapatkan secara harmoni, untuk mendapatkan lingkungan dan kehidupan yang berkelanjutan. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Bu Profesor Kurniatun Haria atau Bu Co. Luar biasa sekali, banyak informasi yang ditampilkan tadi, cukup dalam juga, informasi ilmiahnya sangat spesifik, sangat dalam, dan mungkin buat teman-teman itu menjadi inspirasi untuk bahan-bahan penelitian atau riset selanjutnya gitu. Hold me close till I get up. Time